Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat jumpa kembali teman-teman semua dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Untuk kali ini kita akan meneruskan mata kuliah Pancasila yang membahas tentang sistem filsafat Pancasila. Oke, dalam pembelajaran sistem filsafat Pancasila sebagai dasar filsafat negara, tentunya kita perlu ketahui terlebih dahulu mengenai hal-hal yang berkaitan dari pengetahuan kausal dari Pancasila itu sendiri. Yang pertama adalah pengetahuan kausal berdasarkan teori dari Aristoteles membedakan menjadi 4 hal yang mendasar atau 4 kausa mendasar. Yang pertama adalah yang berkaitan tentang kausa materialis. Kausa materialis ini bisa dikatakan sebagai asal mula bahan. Jadi dari apa suatu bahan itu ada. Misalnya kita ingin membuat suatu bangunan. Nah, kalau kita ingin membuat suatu bangunan, bangunan itu hendaknya terbuat dari apa saja? Oh, ternyata kita membutuhkan pasir, kita membutuhkan batu, kita membutuhkan pondasi dari besi, rangka baja, dan lain sebagainya. Misalkan dan yang disebut dengan kausa materialis seperti itu. Yang kedua, menurut Aristoteles, teori kausalitas kedua berkaitan dengan finalis. Kalau sudah tahu kita ingin membuat sebuah bangunan, kita harus tahu apa yang menjadi tujuan dari bangunan itu sendiri. Ya, jadi asal mula berupa tujuan. Apakah suatu bangunan itu nantinya dibuat menjadi sebuah rumah, atau dibuat menjadi perkantoran, atau dibuat suatu gedung untuk sekolah dan lain sebagainya, itu nanti kan bentuknya akan berbeda-beda. Oh, kalau kantor berarti dia harus terletak di lokasi yang strategis. Kemudian ada pembagian ruang-ruang di sana. Letak kamar mandi tentunya kalau di kantor tidak kemudian di depan, misalkan seperti itu. Kemudian untuk kausa yang ketiga, teori kausalitas adalah mengenai formalis. Untuk kausa formalis sendiri adalah asal mula berupa bentuknya. Jadi bagaimana wujud dan bangunan sesuatu hal itu bisa diadakan. Ya. Jadi tadi misalkan saya sudah sepakat untuk membuat sebuah bangunan yang ditujukan untuk sekolah. Nah, sekolah kan juga macam-macam. Apakah nanti tingkat, kemudian ataukah ada bentuk U, kemudian di tengahnya ada lapangan yang nantinya berfungsi sebagai titik kumpul untuk upacara, untuk hal-hal seremonial yang lain, misalkan demikian. Jadi harus jelas bentuknya seperti apa. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah kausa efisien. Kausa efisien di sana asal mula berupa karya. Ya, jadi proses dari awal terbentuknya bangunan sampai kita menanam pondasi, ya, kita buat pondasi sampai terbentuk hasil akhir bangunan yang saya sebut sekolah tadi, itulah yang disebut dengan proses atau karya pembentukan dari sebuah bangunan sekolah. Ya, apa hubungannya dengan Pancasila? Kalau kita terapkan dari teori kausalitas Aristoteles tadi, kausa materialis dia diambil dari bahan dari bagaimana tata hidup, pola hidup, cara pandang dari masyarakat Indonesia, ya, di mana kita ambil kebiasaan. Oh, ternyata makhluk atau manusia yang ada di Indonesia itu senang berkumpul, orang-orangnya senang bersosialisasi. Oleh karenanya di sana diambillah nilai-nilai diantaranya tentang toleransi, tentang kemanusiaan, tentang sosial tadi. Kemudian nilai-nilai yang lain, mereka juga di samping orang-orang yang suka berkelompok, kemudian suka hidup masyarakat, itu juga tentunya mereka religius, misalkan demikian. Jadi perlu ditempatkan suatu sila atau suatu konsep teori tentang ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila, misalkan demikian. Sampai pada musyawarah untuk menghasilkan suatu keputusan atau kebijakan dan demokrasi. Nah, yang kedua adalah kausa finalis. Kausa finalis di sana adalah yang berkaitan dengan tujuan. Ya, tujuan dibentuknya Pancasila itu sendiri apa sih? Oh, ternyata
ketika di sini kita ingin membentuk atau para pendiri bangsa membentuk Pancasila itu diawali dengan adanya sidang BPUPKI. Dari sidang BPUPKI tidak hanya menginginkan bentuk negara dan nanti kemerdekaannya kapan tanggalnya, tetapi di sana juga dibutuhkan sebuah dasar negara yang digunakan sebagai falsafah hidup bangsa, ya. Nantinya di sana sebagai pedoman kehidupan bernegara. Nah, itulah jadi tujuan dibentuknya Pancasila tidak lain sebagai dasar filsafat negara, juga pokok-pokok fundamental dari norma yang ada di suatu negara, khususnya di Indonesia itu sendiri. Kemudian kausa yang ketiga adalah kausa formalis, kausa formil di sana yang merupakan bentuk. Ya, kalau kita sudah tahu namanya Pancasila, berarti terdiri dari 5 Pancasila. Kalau sila berasal dari bahasa Sanskerta, awalnya adalah batu, atau bisa diartikan pondasi, atau bisa diartikan dasar. Jadi Pancasila diartikan sebagai 5 dasar aturan dalam bertingkah laku. Jadi di sana disebutkan dengan jelas Pancasila. Nah, kemudian kausa efisien atau asal mula berupa karya, ya prosesnya sudah kita ketahui. Pancasila itu bagaimana perumusannya, siapa saja tokoh-tokohnya, sampai akhirnya disahkan dalam suatu draft konstitusi yang disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945 pada sidang PPKI di tanggal 18 Agustus 1945. Nah, itu kaitan dari kausa formalis, efisien, serta materialis dan finalis dalam perumusan Pancasila itu sendiri. Nah, dalam hal ini tentunya kita juga tidak akan bisa melepaskan ya mengenai hal-hal yang berkaitan erat dalam sistem filsafat Pancasila itu sendiri ya. Karena ketika kita mempelajari sistem filsafat, di sana ada 3 hal yang penting ya berkaitan dari sistem filsafat itu sendiri. Yang pertama, tentunya kita membahas tentang dasar ontologis. Ya. Dasar kesatuan sistem filsafat yang pertama berkaitan dengan dasar ontologis, yang kedua adalah berkaitan dengan dasar epistemologis, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan dasar aksiologis. Mengenai dasar ontologis merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup. Nah, tentunya hakikat hidup ketika kita sedang merumuskan Pancasila itu tidak lain adalah berkaitan dengan subjek. Nah, subjeknya siapa? Ya, manusia Indonesia tadi. Yang menjadi bahan atau nilai-nilai yang diangkat dari mana? Oh, dari manusia Indonesia. Nah, maksud dari dasar ontologis Pancasila itu seperti apa? Oh, ternyata di sini kita bisa melihat kalau sudah di sana ditetapkan bahwa dasar ontologisnya adalah manusia, manusia yang mana? Manusia tentunya warga negara Indonesia. Lalu kita tarik ke masing-masing pokok dari sila Pancasila. Bagaimana kaitannya manusia tadi dengan hal-hal yang berkaitan dengan Pancasila? Tentunya nanti akan menjadi pertanyaan. Misalkan pada sila pertama, siapa yang berketuhanan yang Maha Esa? Ya tentunya warga negara Indonesia tadi, manusia tadi. Siapa yang berkemanusiaan yang adil dan beradab? Sampai dengan siapa yang berkeadilan sosial? Ya, pada hakikatnya adalah kita kembalikan kepada manusia atau warga negara Indonesia. Lalu yang kedua, dasar dari sistem filsafat Pancasila itu sendiri adalah dari dasar epistemologis. Dasar epistemologis Pancasila di sini memang tidak akan lepas dari dasar ontologis Pancasila ya. Karena dia berkaitan dengan nilai-nilai dasar dari filsafat Pancasila itu sendiri. Bagaimana hubungannya dari dasar epistemologi sendiri di sana? Karena dia merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan batas-batas pengetahuan ya, batas-batas pengetahuan dari manusia. Kalau ontologis hanya berkaitan dengan manusia sebagai subjek ya, subjek Pancasila. Kalau epistemologis di sini sudah masuk ke logika berpikir atau sumber pengetahuan dari manusia itu sendiri. Oh, ternyata ketika ingin mendalami Pancasila, mengamalkan hal-hal yang diatur dalam sila-sila Pancasila itu sendiri, itu butuh
logika berpikir yang seperti apa. Oh, ternyata kita harus mengambil hal-hal yang berkaitan dengan nilai yang selama ini berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi kita harus tahu batas-batas pengetahuan yang diatur berdasarkan apa yang diinginkan dari ideologi kita itu sendiri. Ya. Sehingga ya itu tadi dikembalikan konsep epistemologis tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dipisahkan dari adanya dasar tentang hakikat manusia dari konsep ontologis tadi. Ya, tentunya epistemologis tadi berkaitan beberapa hal yang mendasar. Yang pertama adalah tentang sumber pengetahuan manusia, yang kedua berkaitan dengan teori kebenaran pengetahuan manusia, dan tentang watak pengetahuan manusia itu sendiri. Dasar filsafat yang ketiga berkaitan dengan aksiologis. Kalau untuk aksiologis di sini sudah masuk ke ranah pengaplikasian atau kita bisa sebut bagaimana pengamalan dari masing-masing sila Pancasila itu sendiri ya. Tadi sudah ontologis berkaitan dengan manusia sebagai subjek yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang bermusyawarakatan sampai dengan berkeadilan. Kemudian epistemologis berkaitan dengan pengetahuan dalam pembentukan Pancasila, diambil dari beberapa dasar pemikiran. Dasar pemikiran juga tidak serta-merta pemikiran sendiri, tetapi juga dari hal-hal yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Kemudian masuk ke dasar aksiologis, di mana dia sudah masuk ke kajian tentang nilai-nilai, dan nilai-nilai ini bagaimana masing-masing sila ini bisa diamalkan, bisa atau bersifat implementatif. Nah, bagaimana maksud dari aksiologis di sana? Ya, untuk dasar aksiologis, ya kembali lagi bagaimana kita mengamalkan dari sila pertama. Ya, sila pertama kembali ke ketuhanan. Kita tidak hanya diminta sebagai warga negara Indonesia meyakini salah satu ajaran agama, tetapi tentunya mengamalkan. Tidak hanya sekedar beriman ya, kalau kita sebagai umat Islam beriman memang berkaitan dengan kepercayaan. Tapi lebih jauh dari itu, kita juga bertakwa. Apa yang dimaksud dengan bertakwa? Menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Misalkan demikian. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab itu berkaitan dengan hal-hal toleransi. Bagaimana kita saling menghargai. Kalau sudah kita tahu memiliki agama dan keyakinan masing-masing, bagaimana masing-masing umat beragama tentunya membentuk situasi yang harmonis, yang sinergis, saling bekerja sama, saling bahu-membahu dalam tentunya hubungan muamalah. Kalau untuk hubungan akidah atau peribadatan, ya silakan berjalan pada relnya masing-masing. Tapi untuk hubungan muamalah kita tidak perlu membatasi karena memang untuk negara kita dari awal kita sudah sadari, kita sudah menginsafi negara yang majemuk, negara yang heterogen. Nah, itulah yang disebut dengan apa hal-hal yang berkaitan dengan aksiologis sila-sila Pancasila. Mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Jadi saya terima kasih untuk waktu dari teman-teman dan perhatiannya. Jangan lupa untuk senantiasa mengisi absensi di Google Classroom, sebutkan nama lengkap dan NIM. Insya Allah kita akan sambung pertemuan di pekan depan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Nasrun minallah wa tun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.